Sore hari ini hambanya Bapak Pendeta Peter Faraknimela akan menyampaikan tema tentang gerakan doa untuk penyelesaian amanat agung. Sungguh pesan ini atau judul ini juga menjadi satu semangat atau satu rema yang sangat kuat kami tangkap juga di menara doa ini. Dan kalau Bapak Ibu yang mengikuti juga tentunya tahu ya apa yang kita mulai terus bicarakan, kita sharing dan kita doakan, dan bagaimana juga kita mulai sudah melihat ada kelompok-kelompok yang terus bergerak, ada kelompok-kelompok yang mau merespon, mereka dari lintas lembaga, lintas kota, lintas provinsi, lintas pulau, ya. Kita akan terus doakan, kita lihat bagaimana memang hari ini Tuhan memang mau gerejanya bergerak, bertindak, gerejanya menuai, gerejanya membangun kerajaannya di Indonesia. Ya, di menara doa kita menangkap hati Tuhan dan kita terus mendoakannya, taruh dalam rahim rohani kita, dan lalu saat dan waktu Tuhan akan lahirkan itu semuanya untuk gerejanya di Indonesia. Baiklah, kami persilakan kepada Pak Peter waktu dan tempat. Kami persilakan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, Tuhan Yesus luar biasa. Haleluya. Meskipun di Zoom bisa tepuk tangan, saudara. Haleluya. Haleluya. Memang Pak Bambang Wijaya beliau katakan bahwa masih belajar ini orang-orang Kristen ini di Zoom, karena bisa jadi gak biasa. Kita kan gak biasa, biasanya kan di gedung kumpul sama-sama, lalu ini jadi kayak nonton, kadang-kadang malah ada di Zoom tidur. Haleluya. Ya, karena susah tidur, jadi begitu dia buka Zoom hadirat Tuhan terasa enak, tidur dia. Nah, tapi saya percaya yang di sini nih orang-orang luar biasa. Saya lihat, wow, tadi kalau saya disebut istri saya ibu menara doa, saya suaminya ibu menara doa Indonesia. Haleluya. Lalu ada Pak Timotius Hardono, wah, luar biasa nih. Tadi saya lihat ada Timotius Indonesia, ini Pak Hardono nih, waduh, penginjil tulen ya. Luar biasa. Ada Pak Dani Supangat, ada Pak Samuel Kusnadi tadi sudah disaksikan. Pak Samuel Kusnadi ini Ketua BPD, Badan Pekerja Daerah GBI Banten. Kelihatannya sangar itu kayak Aceh, tapi GBI-nya berkembang, saudara, luar biasa ya. Jadi tidak lepas dari ketua juga apa? Karena Tuhan kirim Bu Eli. Bu Eli ini karunia jaringan namanya. Wah, di mana-mana orang seluruh dunia kenal Bu Eli Radialsa ya. Jadi semua ini kita ini ada tempat masing-masing. Kalau di Belanda paling cocok Pak Alex de Grasa Sesteli, itu kakak saya Pak Victor, gitu ya. Kalau di Belanda saya suka, tapi sebentar, kalau lama-lama nggak kuat dinginnya tuh, winter tuh, aduh, terima kasih dah ya. Lebih baik di Indonesia aja, banyak mataharinya, sinarnya. Pak Lut ya, luar biasa ya, orang-orang luar biasa di sini. Ada Pak Silvanus Baja dari Jerman, biasa kita ketemu di My Home bersama dengan Pak Daniel Panji. Nah, saudara, mari. Saya dikasih tema, sebetulnya begini, temanya beda, tapi kemudian saya boleh kasih tema sendiri, katanya Bu Eli. Wah, puji Tuhan. Jadi yang di hati saya sekarang adalah amanat agung. Seperti yang Pak Niko dapatkan, lalu juga banyak hamba Tuhan. Bagaimana kita sekarang menyelesaikan amanat agung? Ini penting. Gampangnya begini, kalau Tuhan Yesus datang hari ini, lalu dia tanya apa yang kita kerjakan. Nah ini, kita mesti bertanggung jawab. Alkitab tidak katakan maka jemaat yang ribuan maka dia akan masuk di surga kelas VIP. Ya, yang berkarunia roh, wah, buat mujizat macam-macam. Enggak. Ya, dikatakan satu hamba itu harus mengerjakan tugas. Jangan sampai kita terperangkap zona nyaman. Pengkhotbah jadilah pengkhotbah yang sungguh-sungguh, penginjil jadi penginjil sungguh-sungguh. Ya, yang di marketplace jadilah terang di marketplace, di dunia kerja. Ya, itu mimbar saudara di situ. Ibu-ibu jadilah ibu sungguh-sungguh ya. Kita akan ditanyai semua. Saya sebagai ayah, apa yang sudah saya lakukan? Apakah saya jadi teladan untuk istri, anak, mantu, cucu, sekarang tambah cucu ya. Saudara. Jadi itu. Kemudian Matius 7 ayat 21 sampai 23 katakan, Matius 7 ayat 21 sampai 23 kan banyak berkarunia roh, menyembuhkan, ngusir setan, waduh macam-macam tuh. Itu orang-orang hebat. Tapi Tuhan Yesus bilang, nyala kamu karena
Kamu pembuat kejahatan, tidak melakukan kehendak Bapa. Dan saya dengar banyak orang takut baca ayat ini. Tapi gimana harus dipakai Tuhan luar biasa? Makanya saya nggak bangga dipakai Tuhan luar biasa. Lebih baik Tuhan Yesus yang luar biasa. Saya kecipratan, itu aja. Kita semua kecipratan. Sebetulnya yang luar biasa kan Tuhan Yesus. Kita ini nol. Nah, saudara dikasih Tuhan. Sekarang Tuhan Yesus kasih amanatnya ya kepada murid-muridnya, lalu diteruskan ke kita. Ini namanya mengikuti pengajaran rasul-rasul. Gereja harus terus ikutin pengajaran rasul-rasul. Ya, boleh beda doktrin, beda dikit-dikit, Katolik beda, ini beda, ya, Kristen, Protestan, beda. Tapi jangan keluar dari jalur misalkan Tritunggal. Tritunggal itu ajaran apa ini namanya dari rasul-rasul, lalu dirumuskan ke bahasa Alkitab. Oh, nggak ada ditulis Tritunggal, nggak ada. Tapi kan supaya kita nggak repot neranginya Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, Tritunggal. Jadi kalau ada yang setunggal, orang Jawa bilang setunggal, ada yang ditunggal, oh sorry, nggak bisa. Saya punya anu sendiri, Bu Eli punya anu sendiri, terus kita jalan masing-masing, wah rusak. Jadi kita ada namanya Holy Community. Kami ada di GBI, Gereja Bethel Indonesia. Nah, kita bisa sepakat, maka muncul ke atas ARAS. Ada PGI yang paling tua, paling nomor 1 yang ya banyak. Katakan kalau di pemerintah PGI lah lebih didengar. Ya baru PGPI, ya semua didengar, tapi PGI lah nomor 1. Baru PGPI, Pantai Costa, GLI, Injili. GBI ada di semua. Ini untungnya kalau Gereja Bethel Indonesia. Di PGPI iya, di PGI iya, di PGLI iya. Baru ada Baptis, Advent, dan seterusnya. Nah, saudara bisa bayangkan sekarang Tuhan bicara pada gereja di seluruh dunia harus selesaikan amanat agung. Apa itu? Pergi jadikan semua bangsa murid. Bukan penuhi gerejamu dengan ribuan puluhan ribu jiwa, tapi jadi murid. Nah ini tidak gampang. Waktu kami merayakan Natal satu kali di gereja kami di Modern Land Tangerang, lagi ada pertunjukan 5 anak darah bodoh, 5 anak darah bijaksana. Tiba-tiba kan itu ada yang masuk, ada yang ditolak. Nah, anak-anak ini bikin drama luar biasa. Begitu yang ditolak ini lampunya merah, wah suasananya kayak neraka gitu kan. Karena kan pilihan kita cuma 2, surga dan neraka kan gitu, nggak ada tengah-tengah kan. Nah akhirnya Tuhan tuh tiba-tiba seperti ngomong ke saya. Ini kalau aku datang sekarang nih waktu itu, yang di belakangmu artinya jemaat yang Tuhan percayakan lewat Pak Niko ke saya, ke kami semua. Ini ada tim Rayon 3 ini banyak, ini ada Kasup Rayon, ada Gembala Cabang, Ranting, ada departemen di sini. Ya saya ajak memang semua yang bisa ikut masuk aja. Pokoknya sekarang ini kalau nggak ada kerjaan, ada doa. Ya, daripada berdosa lebih baik berdoa. Gitu kan, mesti banyak doa ini sekarang. Nah saudara, kan ini peperangan rohani luar biasa, bukan karena ada daripada nganggur doa, bukan begitu. Ya artinya doa ini penting banget. Nah jadi kembali ke tadi itu, jadi kalau kita ini bersatu saudara, ya seperti tadi saya ditanya sama Tuhan, ini yang di belakangmu ini jemaat ini Rayon 3, kami namanya kan Bu Eli taruh di situ Gembala GBI Rayon 3. Mungkin ada bingung, GBI apa Rayon 3 itu? Jadi Pak Niko karena besar, Tuhan percayakan jiwa-jiwanya maksudnya, jadi dibagi per rayon. Rayon itu per provinsi, kira-kira begitu. Lalu Amerika ada rayon sendiri di Washington dan sebagainya. Ya. Nah saudara, jadi saya bagian Banten. Gak enak sebetulnya secara daging. Dulu sudah enak di Jakarta, Pak Niko utus ke Banten, puji Tuhan. Nah, tapi sekarang saya cinta Banten. Saya bersyukur untung ditaruh di Banten gitu kan. Nah, Tuhan bilang kalau aku datang sekarang, Tuhan Yesus datang, yang di belakangmu berapa yang akan keangkat? Ini bicara doktrin Pentakosta. Dan kami percaya Tuhan Yesus datang mengangkat gerejanya baru antikris. Agak beda-beda, saya sama Pak Daniel Paji juga beda dikit. Ada yang bilang sekarang ini udah masuk. Udah Wahyu 6.
Tapi kami bilang, oh enggak, belum, karena Wahyu 4 mulai start begitu Wahyu 4 gereja terangkat, itu baru nggak ada. Nah, udah kita nggak usah ribut di situ dah. Yang penting bagaimana Indonesia penuh kemuliaan Tuhan begitu. Kalau doktrin kan susah. Kalau doktrin bisa beda-beda. Ada yang bilang, kamu jangan pengecut dong, masa takut aniaya. Loh, kita bilang, lu ngapain? Saya sudah cukup teraniaya di Banten. Ngapain dianiaya antikris lagi? Saya mau terangkat, yuk nggak mau ikut, ya sudah saya terangkat duluan, kamu tinggal gitu aja. Kan ribut kan kalau udah begitu. Udah nggak usah ngomong ada yang mau pre-tribulation, ada yang mid di tengah, ada yang diangkat belakangan, terserah. Kita lihat aja nanti. Yang penting kita sungguh-sungguh hidup bener, itu aja yang penting. Tadi itu jadikan sebuah bangsa murid tuh, ini tidak gampang. Menangin jiwa aja di Aceh contoh, tidak gampang. Bu Eli orang Aceh. Tadi ada dari Aceh Pak, sampai tuh. Tidak gampang, saya ke Aceh sekali, waduh, minta ampun habis tsunami itu. Kan bareng istri saya sama siapa itu waktu itu, sama Pak Charles Yonan ya. Ada menara doa di Aceh. Waduh, saudara, dagang spiritual warfare mungkin pemandangan, waktu itu juga nggak ada. Saya dapetan lihatnya yang jelek-jelek waktu itu, ya. Karena habis tsunami. Saudara, ini peperangan yang luar biasa. Nah, sebetulnya terlalu luas kalau saya mau sharing, tapi makanya saya batasi di tema ini, amanat agung. Kalau Tuhan Yesus datang, apa yang sudah kita lakukan? Apakah kita ribut? Ya ketua Muspija aja, kadang pertanyaannya tidak gampang harus dijawab, Pak. Kalau gereja pecah-pecah gimana tuh? Lalu keluar sekarang bilangan research. Ternyata gereja di Indonesia bertumbuh. Nomor 1 karena perpindahan jemaat. Gereja A, ya. Lalu kemudian tadinya penuh, kemudian berkurang karena sakit hati, pindah ke gereja B. Gak puas gereja B, pindah ke C. Ke C kecewa lagi, akhirnya nggak ada lagi, balik ke A. Ada nggak mau buat gereja D, nguter aja. Nah, jawabnya kan susah tuh, tapi namanya musyawarah pimpinan gereja harus jawabnya harus bijaksana. Gereja diizinkan Tuhan terbelah mungkin. Kalau gerejanya cuma 1, nggak bisa nuai. Dia ngotot. Pokoknya di kota ini penduduknya 5 juta. Gereja cuma 1 gerejaku. Jemaatnya maaf 50. Lah gimana dia tidak berubah-berubah, tidak bertumbuh-bertumbuh? Akhirnya ada masuk gereja lain. Ya sudahlah, kita sama-sama ikhlas. Ayo sama-sama koreksi juga gimana sih? Yang dimaksud gereja itu apa? Bukan gedung kan? Ya, kalau gedung gereja itu benar, tapi kalau gereja, ini jiwa-jiwa. Eklesia. Orang yang dipanggil keluar. Nah, jadi ya sudah, memang itu Tuhan izinkan. Mungkin di satu gereja ini dia nggak bertumbuh, ya udah dia bertumbuh di sana. Udah ada gereja di Jakarta penuh jiwa-jiwa baru, menangin jiwa, tapi begitu mau bertumbuh pindah dia ke gereja lain. Marah-marah tanya ke Pak Niko bilang, ya sudah, kalau nggak pindah juga nggak cukup, gedungmu cuma berapa muatnya, cuma berapa ribu, udah kasih lah. Orang lain memuridkan, jadi ada yang memenangkan jiwa, ada yang memuridkan, kira-kira begitu, ya. Memang agak susah didefinisikan ini, ya. Tapi kalau hatinya bersih, keren. Nggak usah pusing, nggak ada gereja baru masuk, ada ini, sudahlah ngucap syukur Tuhan itu kasih porsi ke kita untuk menyelesaikan amanat agung. Jadikan murid, kita kembali ke sini. Murid menurut Tuhan Yesus, ajarlah mereka melakukan segala yang kuperintahkan kepadamu. Nah, sebelum kita ngajarin orang melakukan perintah Tuhan, kita dulu ngaca nih. Ambil cermin. Sudahkah aku melakukan ngampunin orang? Tidak gampang. Tiap hari mesti ngampunin. Tanyalah pada suami-suami berapa banyak mesti ngampuni istri. Tanyalah kepada istri berapa banyak ngampunin suami. Ada yang membatasi, sudah cukup Pak Pendeta. Saya sudah puluhan tahun ngampuni. Kalau dia buat dosa sekali lagi. Makanya masa pandemi ini, banyak perceraian terjadi.
Nah, harusnya keluarga Kristen enggak. Justru di dunia antri orang mau cerai, tapi di Kristen keluarga harmonis makin banyak, dahsyat. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, haleluya. Karena apa? Karena gereja kan jadi dibersihkan sekarang. Gereja sudah dibersihkan. Nah, kemudian gereja sedang disembunyikan. Untuk apa? Banyak doa. Nah, ini makanya kegerakan doa bagi penyelesaian amanat agung. Tapi ada orang tidak suka doa, maunya khotbah, terus keliling-keliling. Ada begitu. Bukan kita nyalain ya. Keliling-keliling kena COVID. Nah, jangan salahin Tuhan, kan pemerintah sudah bilang, apalagi di Indonesia, jangan keluar rumah kalau tidak terpaksa. Tapi ada yang bilang bosen di rumah, stres. Jalan ke pasar. Mungkin alasan penginjilan 2 jam, padahal nggak nginjil betul, makannya yang lama 1,5 jam. Ngobrol-ngobrol, nggak pakai masker apa semua, senggol sana, senggol sini. Orang Indonesia kan akrab. Susah, gak jabat tangan tuh susah. Ntar gak jabat tangan katanya sombong, halo. Ngomong jarak jauh katanya sombong. Ngomong deket COVID, nah ini perlu bijaksana di sini. Makanya kan gereja-gereja banyak buka-buka, tapi kami nggak buka. Kalau ada yang tanya, kenapa Pak Peter nggak buka gerejanya? Kan kasihan jebat. Saya gampang jawab, Pak Niko aja nggak buka, ngapain gue buka? Kan gampang. Gue punya bapak, saya punya bapak kok. Ngapain saya sok pinter? Pak Niko aja gerejanya yang belum buka, online kok. Nah, apakah itu mengurangi penuhan? Oh no, justru di online itu kita nuai banyak. Saya bilang nggak banyak. Banyak tuh orang bahasa Jawa itu bedanya di bahasa Belanda nggak ada istilah banyak, nggak ada. Bahasa Inggris kan very much, very susah. Kalau bahasa Jawa itu katanya ada yang bilang bahasa di surga itu nomor 2 bahasa Jawa, katanya sih bener apa enggak nanti kita lihat. Banyak. Ada yang takut kalau gereja tutup terus persembahan nggak masuk. Apa yang kau takutkan terjadi? Declare ini tahun PALEF. Menurut Ibrani, kalender Ibrani 5781. PALEF itu apa? Tahun mulut. Salah satu arti PALEF, tahun mulut. Hati-hati ngomong. Sekarang bangun pagi bilang aku sehat, aku dilindungi, aku menang, aku lebih dari pemenang. Nanti kan terjadi. Aku diberkati, aku tidak kekurangan. Loh, bukan sombong. Memang itu janji Tuhan, kan Tuhan Yesus bilang. Dia datang supaya saudara dan saya punya hidup, dan bukan hidup pas-pasan, hidup berkelimpahan. Tapi bukan berarti kemudian kita pamer glamor di Zoom pakai arloji 2, 4, arloji 4 dipakai cincin 10. Gak usah. Banten, dia ketua FKUB Banten juga. Haji Romli akrab kita, ketua Musbija sama ketua MUI akrab di Banten. Haleluya. Ya. Saudara, dia bilang begini. Sekarang hanya ada tinggal 3 pilihan. 1, mau tinggal di rumah, atau tinggal di rumah sakit, atau tinggal kenangan. Coba saudara, ya orang kedar aja bisa ngomong begitu. Jadi kalau nggak terpaksa jangan keluar rumah. Oh jangan, oh berarti itu paranoid ya, penuh ketakutan. Enggak juga. Hari ini kalau Pak Niko bilang Peter kamu berangkat ke Amerika, saya akan berangkat. Berangkat ke Ambon, saya akan berangkat. Nggak takut. Kita itu malah kalau mati untung menurut Rasul Paulus. Tapi kan jangan cari mati, masih muda men. Kalau udah umur 120 tahun kayak Musa, itu lain. Putus cukuplah sudah. Putus asa. Tuhan mau pakai semua kita. Setuju katakan amin. Haleluya. Iman sudah aman, imun aman. Mau imannya kuat, baca Alkitab, renungkan, perkatakan, dengar lagu-lagu rohani yang diurapi itu pasti kuat lah. Bangun pagi pasang, coba kalau nggak percaya kan iman saudara kuat. Jangan bangun pagi ngelamun sana sini, nggak baca Alkitab, nggak dengar lagu rohani, ya mana kuat lah imannya. Bangun pagi cuma dengerin persoalan, pasang ini yang mati berapa kena COVID, yang ini aduh sudahlah. Itu perlu supaya kita tahu datanya ya. Tapi nomor 1
firman Tuhan, bersekutu dengan Tuhan Yesus. Lagu rohani yang diurapi, yang penyanyinya itu bukan penyanyi yang suara emas, suara apa, tapi yang hatinya sungguh-sungguh melekat pada Tuhan Yesus. Itu urapan. Kalau saudara tanya, banyak enggak yang suaranya lebih bagus dari Pak Niko? Banyak. Tapi kan kita bukan cari penyanyi. Di surga juga gak kekurangan penyanyi. Yang dicari sama Tuhan worshiper, penyembah. Yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Nah, mari balik ke sini. Saya mau persingkat begini. Ada 3 kegerakan ternyata yang Tuhan pakai untuk menyelesaikan amanat agung. 3 movement. Sekarang kita diminta ngomong jangan gerakan. Konotasinya nggak enak, gerakan itu kurang baik. Kegerakan. 1. Gereja rumah. Kami ada kelompok sel namanya KUL, Community of Love. Di IGSU Pak Niko dulu namanya Family Altar. Saya diajarin sama dia tuh, FA. Iya. Gimana caranya? Nah, waktu kita praktekkan, waktu itu Pak Niko panggil saya, tolong kamu pelajari, ini Surabaya sudah terapkan. Bisa nggak diterapkan di sini? Jakarta waktu itu. Iya. Nah, puji Tuhan dari gereja rumah belajar FA ini muncul Gembala Rayon 1D Pak Kiki itu contohnya. Wow. James Selopranoto Gembala Rayon juga itu, padahal murid kita tuh dulu di youth. Pemimpin yang berhasil itu kalau anaknya bisa lebih bagus dari dia gitu. Tapi sebaliknya kita pemimpin jangan ketinggalan, anak kita lebih bagus, kita lebih jelek, jangan juga, kalau bisa ya terus jadi teladan dan begitu. Nah, di sini ada Pak Hendri Panjaitan, gerejanya ditutup di Jatake. Tapi apakah langsung habis itu selesai? Enggak juga. Begitu 5 bulan buka lagi, mana Pak Hendri Panjaitan? Horas. Haleluya. Jadi terbukti memang gereja rumah sesuai dengan gereja Kisah Para Rasul. Kalau ada masa aniaya, contoh kayak begini nih juga, bencana pandemi, paling efektif itu gereja rumah, gereja di rumah. Pemimpinnya siapa? Ya suami, ya bapak-bapaknya. Kalau bapaknya udah meninggal, ya ibunya, istrinya yang mimpin. Oh, bapak ibunya meninggal, ya menikahlah. Kalau tidak ada karunia bujang, ya menikahlah. Tidak ada karunia membujang terus padahal sakit hati. Janganlah, jangan, saking salah, sakit hati akhirnya LGBT. Jangan, karunia menikah aja, menikah nggak dosa. Lo pikir orang tidak menikah itu lebih rohani? Siapa bilang? Banyak yang hidupnya sendirian lebih tak karuan kok. Tapi menikah susah loh. Memang. Siapa bilang menikah gampang? Tapi justru dalam pernikahan itu kita dibentuk jadi indah. Jadi belajar, oh dulu saya hidup sendirian, seenaknya gampang. Kalau menikah nggak bisa saling menghormati. Haleluya. Ini kok jadi kemana-mana ya, meluas ya. Ya keluarga, rumah tangga. Jadi kalau pembicaranya gembala ya begini nih. 2, kegerakan yang kedua, kesembuhan massal. Untung Bu Eli kasih waktu agak banyak, moga-moga saudara nggak bosen aja. Kesembuhan massal. Jadi kalau mau menuai sekarang ini, kita mesti sering doakan orang sakit. Syukur-syukur orang mati bangkit, pasti revival terjadi. Itu di Soe kayak gitu kan? Iya. Tapi jangan nekat. Mana orang COVID, saya tumpang tangan, ada tuh di Jawa Tengah. Loh, kalau memang Tuhan suruh sembuh. Ini masalahnya kayaknya Tuhan nggak suruh, dia tumpang tangan, dia ketularan. Nah loh, ini agak susah. Pemerintah pun agak berat minta tolong para tokoh agama juga, tokoh masyarakat, tolong sampaikan ke rakyat. COVID ini bukan penyakit kulit gatel-gatel, bukan. Dianggap ringan, ini paling cuma pilek-pilek biasa, enak aja. Yang mati udah berapa itu? Ada yang bilang, wah ini bukan COVID, ini apa? Sudahlah, apalah namanya, mau kata konspirasi, terserah. Pokoknya ini bahaya. Jangan sombong.
Lebih baik rendah hati, iman diperkuat. Malah kita dikasih iman seperti baja nih menurut Kevin Jesip sekarang ini. Udah catat baik-baik. 3 hal yang Tuhan kasih melalui Pak Kevin Jesip, pendirinya The Return. Yang sekarang lagi berjuang, mereka berdoa keliling. Doa untuk Amerika maksudnya. Kalau yang doa keliling Franklin Graham. Sudah dia tulis surat ke Pak Niko, dia say thank you Pak Niko, Pak Daniel Panji, kita Indonesia mendoakan Amerika. Sampai sekarang kita doakan Amerika. Dan kita netral doanya. Siapapun presidennya, Tuhan Yesus tetap pegang kendali. Itu aja. Nah, dia kasih konfirmasi. 1, kita sedang dibersihkan. Dibersihkan tuh tidak enak, tapi kita harus mau. Gereja sedang dibersihkan. Persis seperti Tuhan Yesus membersihkan gerejanya di awal pelayanan dan di akhir pelayanan. 2 kali Tuhan Yesus bersihkan bait suci. Kenapa? Banyak orang cinta uang, banyak orang kejar duit di situ. Berapa banyak pelayanan sekarang motivasi tidak murni? Maaf, saya harus mesti ngomong. Kalau tidak ada persembahannya masih semangat tidak melayani? Kalau tidak dikasih persembahan kasih masih semangat tidak melayani? Atau diuji sama Tuhan yang mestinya mau kasih persembahan kasih kelupaan? Halo, apa saudara, karena ada yang udah telepon, halo saya sudah khotbah habis-habisan, Anda lupa persembahan kasih. Kalau buat saya, maaf ini bukan nyombong ya, buat saya sorry, kalau ada 1 pintu tertutup, 1000 pintu Tuhan bisa buka. Pintu penginjilan, pintu berkat juga. Loh, Bapak di surga punya segala sesuatu kok. Kenapa takut kekurangan? Oke. Kemudian apa? Dia say thank you, pembersihan. Kevin Jesip bilang apa? Sembunyi. Istilahnya beliau ini isolasi. Pak Niko dapat sembunyi. David Jeremiah sebut shelter. Anak-anak muda kita, tempat kami buat hiding place. Mazmur 91, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Udah ini. Yang paling aman tuh di sini. Kan banyak orang takut ke rumah sakit. Pak, tempat paling aman mana? Ya hadirat Tuhan lah. Tapi kalau terpaksa ke rumah sakit, ya terserah. Doa sungguh-sungguh supaya tidak ketularan di rumah sakit. Cari rumah sakit yang bersih. Yang dokternya betul-betul, istilahnya, Tuhan sedang menanamkan tulang punggung baja pada tubuhnya, tubuh Kristus. Tulang punggung baja dalam hal apa? Iman. Yang membuat dan saya tidak takut. Tulang punggung baja iman. Membuat saudara dan saya tidak takut kepada manusia. Tidak takut pada manusia. 2, tidak takut kepada bencana apapun. 3, tidak takut bahkan waktu menghadapi kematian seperti Stefanus. Wow, luar biasa. Oke, saya kembali ke tadi, jarumak, sembuhan massal. 3, penginjilan dengan doa. Saya mau tutup di sini. Penginjilan dengan doa. Kalau saudara mau tahu lebih detail, bacalah bukunya Pak Ed Silvoso. Beliau sudah tulis itu, Prayer Evangelism. Ya, bagaimana mengubah iklim rohani rumah, lingkungan, dan kota Anda dengan doa. Wow, luar biasa. Merubah iklim rohani rumah, lingkungan, dan kota Anda, atmosfer dunia rohani dengan doa dirubah. Definisi sederhana dari Beverly Jamie, ya Jamie apa Jamie ini, Jaime. Definisinya sederhana begini. Penginjilan dengan doa adalah berbicara kepada Allah tentang tetangga-tetangga kita. Berbicara kepada Allah tentang tetangga-tetangga kita sebelum kita berbicara kepada tetangga-tetangga kita tentang Allah. Jangan bingung ya. Jadi sebelum kita ngomong ke tetangga kita, beritakan kabar baik, gospel, Injil, ngomong dulu sama Tuhan tentang tetangga kita. Tuhan kasihani, Tuhan selamatkan, Tuhan kasihani, Tuhan kalau dia masuk neraka gimana Tuhan, kasihan, ini kan mahal, 1 nyawa itu mahal, lebih mahal dari semua materi yang ada di dunia ini.
Makanya sampai Tuhan Yesus menjelma menjadi manusia karena apa? Yaitu manusia ini, saudara dan saya sangat mahal. Engkau berharga di mata Tuhan. Kalau ada yang bilang engkau nggak ada harganya, itu tipu. Itu bukan dari Tuhan. Saudara sangat berharga. Makanya kita dikasih umur panjang. Sekarang kita ketemu di Zoom. Kenapa? Karena Tuhan mau pakai semua kita yang ada di Zoom ini untuk selesaikan amanat agung. Mau dianyer kayak Pak Petrus Siregar, Pak Danis Sepangat, ada siapa aja di sini dah. Ada Petrus Sutarjo, ya, ada anak-anak muda kita, Rano, ada Ratni, ada semua. Yang tua muda semua. Ada Nathan yang sudah, waduh, mesti Tuhan kasih umur panjang. Karena Tuhan mau pakai. Masa bisa? Bisa. Karena Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Oh, saya tapi tidak banyak gelar. Survei BRC menunjukkan yang gelarnya doktor, maaf, bukan untuk merendahkan. Ternyata gerejanya tidak berkembang. Loh, ini data loh. Malah yang lulusan SMA banyak yang berkembang. Loh, kok aneh? Bukan berarti nggak perlu dokter, perlu teologi, perlu dipelajari supaya kita nggak sesat juga gitu kan? Perlu ada yang mempelajari. Tapi mungkin makin pinter makin banyak perhitungan. Nah, kalau yang lulusan SMA nih, pergilah ke Aceh, berangkat ya, nggak mikir dia. Kayak kami dulu, Pak Kris Manusama undang ke Ambon, waduh, lagi kerusuhan diundang. Ya udahlah, saya pikir saya berangkat sendiri dah. Istri saya ngotot minta ikut, waduh, gimana nih kalau ada apa-apa, susah. Kalau lari sendirian kan lebih gampang. Ini lari sungguhan, saudara. Waduh, tanya aja sama Pak Kris Manusama. Begitu ketemu tuh, jangan kita baru mendarat aja, biasanya kan mendarat, puji Tuhan, nggak bisa keluar bandara, tunggu dulu suasana aman, ya, terus lewat apa itu, danau, selat tuh, laut itu ribuan meter tuh dalamnya, nggak bisa berenang, jangan lewat situ dah kalau sampai. Saudara, apa yang terjadi? Nyampe rumahnya Pak Kris Manusama, belakang udah tembak-nembak, udah kayak masuk penjara. Waduh, gimana kapan pulangnya ke Tangerang nih? Itu, aduh, rasanya cuma berapa hari, udah kayak 2 tahun, saudara. Mana dikasih tahu nanti kalau ini jam sekian lampu dimatikan supaya kalau ada serangan peluru, bom, apalah namanya, kita kedengeran. Wah, saya udah mikir, waduh, Pak Kris Manusama ini, waduh, gawat ini. Saya udah lihat tuh ada bukit, nanti saya lari sana, tapi bawa istri, aduh, gak kuat gendong nih, ya berat nih. Pokoknya bisa, istri saya juga kuat lah, bisa lari lah. Udah mikir kayak gitu, saudara. Terus mau ibadah, tunggu dulu. Sudah aman. Begitu ibadah, di samping ini gereja Pak Kris Manusama yang waktu lalu terbakar, dulu belum terbakar tuh. Mbak Soni Waplo yang bangun tuh. Nah, apa yang terjadi? Itu ada lubang, kelihatannya cuma satu, tapi kan kita mikir otak ini kalau ada peluru nyasar gimana? Selesai di Ambon. Selesai. Maaf ya kalau umur saya waktu itu udah 100 tahun, lebih siap, masih muda, istri cantik, anak manis. Aduh, gimana nih? Untung selamat. Pulangnya Pak Kris ikut nganter sama istri, udah naik. Waktu berangkat salah. Waktu pulangnya ketemu, waduh, perahu musuh. Wah, katanya biasa tembak menembak. Waduh, depan kita ada perwira, tapi cuman bawa pistol satu. Saya nggak berapa lihat dia ngerogoh, saudara tahu ngerogoh ya? Masuk tangannya di ini, pegang pistol. Saya tidak bawa apa-apa. Masa Mbak Tuhan bawa pistol, bawa celurit kan enggak? Bawa perisai. Ya paling bawanya kita bahasa roh, rapataka. Tapi otak mikir kalau sana nembak saya nyemplung kalau ada pertolong, kalau enggak mati lemes. Udah gitu selamatin istri lagi. Aduh, berat itu, saudara. Rapataka. Untung yang sana cuma melotot. Lolos lagi. Ya kira-kira seperti Rasul Paulus itu, hamba masing-masing saudara pasti punyalah. Lolos dari kecelakaan, lolos dari penyakit, macam-macam. Kenapa? Tuhan mau pakai. Ada yang sehat-sehat, badannya gede nih, senam, mati. Ada. Saya sampai kaget loh. Pak Peter tahu itu. Iya, loh, kan sehat tuh, kuat, mati Pak Bro. Loh, umur tuh di tangan Tuhan memang. Saya nggak nakut-nakutin loh ya. Saya sih berdoa supaya kita umur panjang semuanya. Haleluya. Ya mau umur panjang angkat tangan.
Wah, angkat cepet semua langsung. Haleluya. Saudara, jadi sekali lagi saya sampaikan ini 4 langkah penginjilan dengan doa ini bisa dibaca di Lukas 10. Ini strateginya Tuhan Yesus, Lukas 10 ayat 5 sampai 9. Kami sudah praktekkan ini di Banten. Banyak kota sudah 4 langkah. 1, sejahtera, shalom. Jadi kita doa keliling itu nggak selalu ikut perang terus begitu, nengking setan. Ada waktu kita shalom, diberkatilah Frankfurt, diberkatilah di Belanda, Amstelveen, apa semua berkati, Amsterdam, berkati Rotterdam, wow, berkati Aceh, berkati. 2, bersekutu dengan mereka. Makanya saya masuk pesantren, makan sama mereka, itu maksudnya begitu. Tapi harus tulus, kita nggak kristenisasi, enggak. Saya nggak debat, debat sudah langsung enggak. Pasti sama habis itu enggak mau ketemu lagi mereka. Enggak, saya ketemu. Saya makan sop ikan sama ketua MUI, sama kiai-kiai, sama siapalah pokoknya yang mau makan, ayo makan sama-sama yuk. 3, peduli dengan kebutuhan-kebutuhan mereka. Mereka perlunya apa? Saya jalan-jalan, tiba-tiba Tuhan tunjukkan, ini plafon pesantren ini udah mau ambruk. Terus gimana? Ya bantulah. Udah saya minta izin. Ya, saya kirim orang. Mau nggak Pak Haji? Mau, ya udah kirim. Orang hitung-hitung. Karena saya udah janji. Ternyata dihitung mahal. Waduh, tahu gitu saya nyumbang yang lain ini mahal. Tapi tidak apa-apa sudah. Oke, bangun. Tapi sekarang jadi teman baik. Mungkin gereja nggak nyambut saya, pesantren nyambut saya loh. Iya, saudara. Kenapa? Karena ini peduli dengan kebutuhan-kebutuhan mereka. 4, menyampaikan kabar baik. Nah ini baru yang keempat. Jadi kalau orang kita itu udah peduli, orang itu ya saudara sama siapa aja, kecuali orang itu nggak waras, kesetanan, dirasuk setan itu lain. Tapi orang itu kalau masih waras, kita baik, dia pasti baik. Cobalah kalau nggak percaya. Ya. Nah dengan begitu, orang itu ingin mengenal kita. Kita belum ngomong mereka. Perbuatan kita akan berbicara lebih kuat daripada perkataan kita. Kita pinter ngomong gimana, tapi kalau orang lihat, aduh ini tukang bohong lah, apa susah sudah. Susah. John Maxwell katakan, leader nomor 1 seorang pemimpin itu integritas. Yang di luar sama di dalam harus sama. Dan saya berdoa supaya kita semua menjadi orang-orang yang bisa dipercaya. Kalau dulu kita sempat tidak dipercaya orang, mari kita bertobat sama-sama supaya orang akhirnya percaya bahwa kita bukan orang-orang yang sombong, yang curi kemuliaan Tuhan. Baru dipakai sedikit aja sombongnya minta ampun. Betul. Jangan saudara. Kembalikan kemuliaannya buat Tuhan Yesus. Amin. Ya, saya punya Pak Niko. Tapi apakah pernah Pak menyombongkan diri? Enggak. Satu-satunya orang Asia yang Tuhan kasih chair lewat Pentecostal Theological Seminary. Tapi dia tidak sombong. Di ORU, Oral Roberts University dibangun, nggak sombong. Mari kita jadi orang rendah hati. Tuhan akan angkat, Tuhan akan pakai.